Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Untuk hari ini kita memasuki pembelajaran 2, tema 6, subtema 2. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia, materi menentukan pilihan kata atau diksi dalam membuat puisi. Yang kedua, pelajaran IPA, manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, pelajaran matematika dengan materi jenis-jenis segi banyak. Mari anak-anak, kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Membuat sebuah puisi yang indah dipengaruhi oleh keterampilan dalam berbahasa. Sebaiknya dalam membuat puisi, kalian menggunakan majas atau kata kiasan agar terdengar indah. Kalian dapat memilih kata yang tepat dengan mencari kata yang memiliki kesamaan arti. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata atau diksi saat membuat puisi. Pertama, menggunakan kata yang bermakna positif. Kedua, menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, menggunakan kata-kata yang santun. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat mengejek, menjelek-jelekan, atau menghina. Kelima, menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, canda tawa dan suka duka. Yang terakhir, menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, guru yang sabar mengajari murid-muridnya diumpamakan seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Kita lanjut dengan pelajaran kedua, IPA. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu dilestarikan. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air bersih agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi untuk menahan tanah agar tidak mudah longsor pada bidang tanah yang miring. Adapun hewan memiliki manfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam rantai makanan. Berikut kita akan mempelajari manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan atau makanan. Hewan yang dijadikan bahan makanan terutama daging, susu, dan telurnya, misalnya ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, dan burung. Sedangkan banyak makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan seperti padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayuran. Manfaat yang kedua sebagai bahan pakaian atau sandang. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Hewan sebagai bahan sandang banyak diambil dari kulit hewan tertentu seperti kulit kambing, kulit kerbau, dan kulit sapi. Manfaat ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga
Banyak yang menggunakan kayu yang berasal dari tumbuhan keras, misalnya centong dari kayu, lemari, meja, dan kursi. Salah satu contohnya adalah kayu dari pohon jati, mahoni, cendana, dan pinus. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai bahan baku produk kesehatan. Hewan dan tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan baku produk kesehatan atau obat-obatan. Hewan sebagai bahan obat-obatan, misalnya badak, harimau, kadal, biawak, ular, dan kelelawar. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, brotowali, jahe, kumis kucing, sereh, sirih, temulawak, jambu batu, dan mengkudu. Pelajaran terakhir yaitu matematika, jenis-jenis segi banyak. Jenis-jenis segi banyak. Segi banyak yang pertama yaitu segi banyak beraturan. Merupakan segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh gambar dari segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan bintang. Yang kedua, yaitu segi banyak tidak beraturan. Merupakan segi banyak yang panjang sisi-sisinya tidak sama panjang atau besar sudutnya tidak sama besar. Berikut adalah contoh segi banyak tidak beraturan, yaitu segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, tanda panah. Anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita lanjut yuk dengan tugas tema. Tugas pertama hari ini yaitu bahasa Indonesia. Ayo baca puisi berikut. Anak-anak baca puisi yang berjudul Tarian Tradisional Jawa yang Indah. Dibaca dengan saksama ya. Setelah kalian membaca puisi tersebut, jawablah 4 soal berikut ini. Tugas kedua yaitu IPA, membuat peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan sekitar. Tugas terakhir hari ini yaitu matematika. Ayo kerjakanlah soal-soal berikut dengan teliti. Jangan lupa untuk digambar. Gambarnya menggunakan penggaris ya, agar terlihat rapi. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.